One, two, three, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Setiawan dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.4, yaitu koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan. 1. Kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Yang kedua, koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya, sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Selanjutnya, penyebab timbulnya kesalahan. Yang pertama, keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran. Yang kedua, kesalahan perhitungan aritmatik. Yang ketiga, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Yang keempat, kesalahan interpretasi fakta. Slide selanjutnya. Jenis-jenis kesalahan. 1. Kesalahan berulang. Kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari waif pajak yang memerlukan koreksi. Selanjutnya, kesalahan tidak berulang. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Dikelompokkan dalam dua jenis. 1. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. 2. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Slide selanjutnya. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun belanja. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Selanjutnya, koreksi kesalahan atau pengeluaran belanja atau sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya,
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undang atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dan penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut. A. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. B. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atas transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, perubahan estimasi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan dan laporan keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu. Selanjutnya, operasi yang dilakukan dan tanggal efektif. Operasi yang tidak dilanjutkan. Agar laporan keuangan disajikan secara kooperatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walau berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan, pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Tanggal efektif. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP 19, ini entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju akrual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Baiklah, demikian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.